peran Paskibraka, Purna Paskibraka untuk membangun bangsa ini sangat besar, terutama di berbagai bidang eh, pelayanan kepada masyarakat. Bagi Purna kami yang sudah jadi suster ada, mantri ada, jadi guru pun ada, TNI Polri ada, dan mereka memang dibentuk sejak mereka dulu di bangku SMA, mereka dibina, dibentuk, akhirnya ketika jadi Purna dan menjadi seseorang, kita bisa melayani kepada masyarakat. Oke, halo juga sobat Aspura. Selamat datang di Paskes. Mas kita berpodcast. So, this is the first experience Paskes, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik juga, yaitu peran Purna Paskibra Indonesia dalam membangun bangsa. Bersama saya Zika Pamita Warani, Purna Paskibra Indonesia tingkat kota tahun 2025, dan ada tamu spesial nih, kakak kita, kakak ketua PPI Kota Jayapura. Halo kakak. Halo. Kakak bisa kenalan sedikit? Baik, saya perkenalkan sedikit. Nama saya Yunus Wona, saya pengibaran tahun 2005 di Kota Jayapura juga. Kebetulan saya dapat posisi waktu itu sebagai pasukan 8 di Penggerek. Kesibukannya kakak sekarang apa? Kesibukan sekarang saya seorang ASN. Jadi ya kerjaan harian kami untuk mengurus masyarakat. Baik kakak, sekarang kita akan membahas topik yang lebih serius nih. Kami ingin tahu pandangan kakak tentang PPI. Apa sih sebenarnya Purna Paskibra Indonesia menurut kakak? Purna Paskibraka itu kumpulan dari alumni para paskibraka yang telah menjalankan tugas. Makanya disebut di situ Purna. Berarti mereka telah menyelesaikan satu tugas. Nah, tugasnya mereka itu mengibarkan bendera pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota di 17 Agustus seperti ada di sini lah. Lanjut, bagaimana pandangan kakak tentang peran Paskibra dalam membentuk generasi muda di generasi Sangat besar sekali kalau dilihat-lihat peran Paskibraka, Purna Paskibraka untuk membangun bangsa ini sangat besar, terutama di berbagai bidang pelayanan kepada masyarakat. Bagi Purna kami yang sudah jadi suster ada, mantri ada, jadi guru pun ada, TNI Polri ada, dan mereka memang dibentuk sejak mereka dulu di bangku SMA, mereka dibina, dibentuk, akhirnya ketika jadi Purna dan menjadi seseorang, mereka bisa melayani kepada masyarakat. Oke, menurut kakak apa saja peran konkret yang bisa dilakukan oleh PPI dalam mewujudkan semangat nasionalisme setelah mereka bertugas? Oh, kalau untuk membangun semangat nasionalisme sebenarnya banyak sih. Kami punya pembinaan dari tingkat sekolah ada. Terus kami juga punya kegiatan-kegiatan yang positif kepada pemuda-pemuda ada. Terus kemudian di lingkungan kami juga, kami bisa mensosialisasikan sensi lingkungan saya untuk generasi muda itu membangun jiwa nasionalisme mereka. Kakak bisa jelaskan lebih detail kegiatan apa juga yang sudah dijalankan oleh PPI Kota Jayapura dalam mewujudkan semangat nasionalisme, program apa aja? Semangat nasionalisme kan bukan berarti kita harus seperti dulu zaman penjajah yang perang atau apa, tapi cinta lingkungan, terus kemudian mengabdi kepada masyarakat, itu kan kami lakukan. Seperti ada bersih-bersih, ada salah satu tempat di sini di Jayapura namanya Taman Indi, kami pernah buat kegiatan di situ kebersihan, itu kan bentuk ya, rasa nasionalisme kami kepada negara ini, kepada bangsa, kepada masyarakat, pelayanan kami seperti itu. Terus kemudian kayak mengajar, kami juga mengajar kepada ada rumah belajar Harvard ya kalau tidak salah di daerah Duk 9 itu. Kebetulan salah satu Purna kami juga punya pelayanan di situ sebagai tim mengajar ya. Kita haji maupun nggak mau sama-sama situ mengajar di situ juga. Keren nih ternyata PPI Kota Jayapura. Jadi bagaimana cara PPI bekerjasama dengan pemerintah dan organisasi lain mencapai tujuan sama? Kan tadi kakak bilang tuh banyak kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan organisasi lain. Gimana caranya PPI itu bekerjasama sama pemerintah dan organisasi tersebut? Kalau untuk kerjasama dengan pemerintah, kami sudah 17 Agustus pasti kerjasama. Itu kemarin bendera kan. Setelah itu nanti untuk pembinaan saat ini belum terlalu signifikan dampak dari pemerintah Kota Jayapura terhadap kami Purna Paskibraka Indonesia. Tapi dengan terpilihnya wali kota yang baru yang sekarang beliau punya komitmen besar untuk membangun generasi muda, dan di situ
kita PPI mulai dilihat dan mulai dilirik untuk beberapa bagian kita wajib bekerja sama juga. Terus untuk organisasi lain selama ini kami belum ada komunikasi, tapi per saat yang sekarang setelah masa pemilu banyak kepala-kepala daerah yang baru, akhirnya kita sudah mulai membuka jaringan. Jadi kita bekerja sama dengan AMI ada, KNPI ada, Kemapi lah kalau tidak salah juga tuh ada di situ. Nah kita bekerja sama dengan kami seperti itu. Berarti banyak juga ya. Iya. Jadi, apa saja program LAN PPI yang paling berdampak di masyarakat menurut kakak? Yang paling berdampak di masyarakat itu sebenarnya itu program pembinaan ke tingkat sekolah. Kami merekrut adik-adik di tingkat SMA untuk dipanggil bergabung sama kami. Ada namanya latihan satuan paskibra sekolah. Di situ adik-adik mereka dididik, dilatih disiplinnya, etikanya. Ada purna-purna yang nanti mereka bertugas untuk melatih dan memberi mereka supaya jika mereka selesai itu pelatihan, mereka itu kembali ke masyarakat bisa terapkan kepada sesama mereka di lingkungan mereka masing-masing. Bagaimana cara PPI mengatasi perbedaan pendapat atau konflik internal di antara anggotanya? Jadi kan organisasi itu pasti nggak selalu berjalan mulus nih, pasti ada problem. Gimana kakak sebagai ketua PPI lagi mengatasi pendapat Sebenarnya caranya gampang saja. Kita panggil, kita kasih duduk, kita dengar semua sama-sama. Silakan mereka menyelesaikannya. Jadi kita jadi penengah di situ. Terkadang hal yang paling signifikan tuh misalnya kayak ada beda kebijakan, beda pendapat itu hal yang biasa namanya dinamika. Tapi kalau ada yang menyangkut kepentingan bersama, kita utamakan dulu daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Berarti kayak Iya, kita hampir-hampir jadi musyawarah terbawa sampai kemana-mana kami musyawarah. Pembagian honor juga kami musyawarah. untuk kedepannya apa saja harapan kakak untuk paskibraka di seluruh masa depan, khususnya di PPI Kota Jayapura? Harapan saya yang pertama tuh untuk PPI Kota Jayapura sendiri lebih bermanfaat buat masyarakat. Tentunya itu. Terus yang kedua, setiap purna yang setelah pengibaran mereka kembali ke sekolah atau kembali ke lingkungan itu bisa menjadi sesuatu yang berarti di lingkungan mereka juga masing-masing. Yang paling terakhir itu mereka harus bisa menjaga nama baik Purna Paskibraka Indonesia dimanapun mereka berada. Oke. Next, apa pesan kakak untuk Purna Paskibraka di Indonesia dan juga untuk generasi muda? Sebenarnya pesan saya buat generasi muda di Indonesia dan juga di Kota Jayapura ataupun Provinsi Papua adalah yang pertama harus banyak belajar. Harus banyak belajar karena kita dengan belajar mampu bisa mengaplikasikan apapun yang ada di depan kita. Dan kita juga sudah siap untuk menghadapi itu era apapun, masalah apapun kita pasti akan siap menerimanya. Seperti itu. Wah, obrolan kita hari ini seru banget ya. Dari obrolan tadi, kita bisa simpulkan bahwa PPI itu bukan hanya sekedar alumni upacara bendera, tapi agen perubahan yang aktif berkontribusi dalam membangun bangsa dan pemimpin muda yang menginspirasi untuk generasi penerus. Terima kasih kepada Kakak Yunus yang sudah berbagi pengalaman dan pandangannya. Semoga Kakak Yunus sehat selalu dan terus menginspirasi kita semua, dan semoga obrolan kita bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Bagi Sobat Paskibra yang ingin tahu lebih banyak tentang PPI Kota Jayapura, bisa mengunjungi website atau media sosial PPI Kota Jayapura. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!